Oke, mungkin ini sesuatu yang Bapak Sandiaga Uno juga belum tahu. Yo, gue mau nanya sama kalian semua. Pernah gak sih kalian punya satu visi di mana kalian ngerasain satu getaran di hati kalian yang bikin kalian so excited, sesuatu yang meaningful? Dan gue ngerasain itu di project ini. Gue bakal jelasin sama kalian, dan gue mau ngajakin kalian di journey-nya. Jadi stay tune, kita mulai aja intronya. Yo, jadi nih hari gue lagi mau ngambil satu lukisan yang udah gue lukis beberapa lama yang lalu. Dan project ini menarik banget dan buat gue excited. Jadi gue mau ceritain sama lo semua tentang ini project. Jadi gue sebagai seniman dan anak muda biasa punya satu visi di sini untuk memajukan dan kontribusi buat Indonesia yang lebih maju lagi ke depannya. Dan gue sebenarnya gregetan karena ngelihat negeri ini punya power yang sangat kuat. Tapi di satu sisi kita semua tertidur dan terbuai dalam shadow kita. Dulu kita dikenal sebagai macan Asia, tapi gue gak ngelihat taringnya sekarang di Indonesia. Ada satu hal yang gue tahu for sure, yaitu gue gak bisa ngelakuin ini sendirian. Kita generasi muda harus saling membahu untuk memajukan ini negeri. Dan juga kita butuh arahan dari senior-senior yang telah berkontribusi dalam membangun negeri ini. Jujur, gue sebenarnya takut untuk menyampaikan hal ini. Apalagi gue bukan seseorang yang pintar untuk bicara. Tapi ada reason yang kuat yang buat satu keberanian di dalam diri gue terbakar. Di sini gue juga melihat satu role model yang telah memotivasi anak-anak muda dan juga telah membangun ini negeri lebih baik lagi. Orang yang dikenal dengan sebutan Papa Online, orang yang dikenal dengan kebaikan hatinya. Kenapa gue melihat Bapak Sandiaga Uno sebagai seorang role model? Karena gue mempelajari gerakan-gerakan yang dia lakukan, dan itu sangatlah mulia. Dia telah menumbuhkan banyak generasi muda yang berkualitas dengan bimbingan beliau, dan juga mengapresiasi semua kreativitas yang dilakukan anak bangsa. Itu makanya gue di sini melukiskan Pak Sandiaga Uno. Oke, mungkin ini sesuatu yang Bapak Sandiaga Uno juga belum tahu. Lukisan yang gue buat pemahaman dan penglihatan gue tentang figur beliau. Karena gue melihat sesuatu yang unik, sesuatu perpaduan yang indah, di mana banyak orang di luar sana yang melihat beliau sebagai orang yang sopan, rendah hati, dan sederhana. Tapi ada satu hal yang gak kalah pentingnya di sana, yaitu kepandaian, kepemimpinan, dan spirit yang lengkap di dalam diri beliau.
Dan itu yang gue gambarkan dan gue tumpahkan dalam lukisan ini. Satu goresan dan kontur yang berwarna-warni menunjukkan gimana beliau berusaha siang dan malam untuk ngelakuinnya. Situ juga gue memilih warna biru untuk rambut beliau bukan tanpa alasan. Itu gue lakuin karena gue bisa melihat beliau masuk ke segala kalangan. Dan juga ini lukisan bukan hanya pandangan gue semata, tapi gue juga nanya orang-orang di luar sana. Dari situ gue melihat satu hal lainnya yang menurut gue sangat menarik untuk gue gambar, yaitu adalah karismatik yang gue tumpahin di background beliau di situ dengan warna hijau yang nggak semua lukisan bisa diwarnai seperti itu. Dan juga ada beberapa goresan emas dan silver yang menunjukkan kepandaian beliau dalam berbisnis dan bermuamalah. Gue harap ini bisa ngejelasin sedikit tentang visi, misi, dan harapan gue di sini. Dan gue juga ingat satu hal. Saat kemarin gue ngelukis Bung Karno, ada satu kata-kata beliau yang terngiang di kepala gue. Berikan saya 40 pemuda, maka akan saya getarkan dunia. Dan one day Bapak terbesit di kepala Bapak untuk menggetarkan dunia. Saya harap saya adalah salah satu dari 40 pemuda itu. Ini gue lagi di jalan mau ngambil lukisan yang udah di frame, dan gue mau beli buah-buahan titipan bokap gue, dan mungkin sedikit makanan juga. Oke, gue lagi di Kemcik. Tahu nggak sih, gue pernah ngeliat dokumentasi gimana si owner dari ini company masukin ini produk ke supermarket. Jadi dia tuh garis besarnya dia tuh anak muda yang nggak pernah menyerah. Ini orang Thailand, sekarang udah ada di Indonesia. Gila sih, gokil banget. Made in Thailand. Lihat dong. Gila semangatnya dia bisa bikin ini barang dari Thailand sampai ke Indonesia, ke supermarket Indonesia, bukan di Thailand doang. Gue beli satu buat support nih orang. Gokil soalnya ceritanya. Karena dipesenin sama Babah, jadi gue beli banana nih hari. Ini gue sekarang mau beli ini ayam yang ajib banget. Lagi hujan-hujan anget, enak banget sih. Jadi komplit. Wih, lagi hujan-hujan makan ginian sih pecah. Waduh, ini dia nih. Burung apa nih namanya? Lucu banget, Masya Allah. Wallah, nurut nih burung. Keren. Kak namanya? Alfi. Oke, mission complete. Gue udah dapat semuanya. Gue tutup di sini. We'll see you next day tomorrow. See you everyone. Insyaallah.